Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Engkau terus mencari kami orang berdosa untuk dibawa kepada Putra Yesus. Belajar dari Yesus. Belajar menghayati kehendak Allah seperti Yesus sendiri. Tentu kami ya Bapa, Engkau yang terus menerus mencari kami, supaya kami menghayati keputraan kami seperti halnya Putra-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kata-kata Yesus sangat menyentuh kita. Bapa tak menginginkan kita semua binasa. Sekali lagi, Allah Bapa tidak menginginkan kita binasa. Maka Dia terus mencari, mengetuk, menyapa, memanggil kita semua. Kita orang berdosa. Orang berdosa bukan hanya mereka yang yang menjauh dari Tuhan, yang tersesat, yang melakukan banyak dosa. Tapi kita, Anda, saya sekarang ini juga adalah orang-orang pendosa. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang rapuh. Tak seorang pun tidak berdosa. Kita semua berdosa. Dan kita dipanggil untuk lebih dekat dengannya melalui putranya. Jadi Allah Bapa menyapa, memanggil, menegur kita supaya datang kepada putranya Yesus. Dan untuk itu maka kesadaran kita sebagai orang yang berdosa. Berdosa berarti juga melawan cinta kasih Allah. Berapa lama, berapa banyak kita melawan cinta kasih Allah. Ketika kita harus mengampuni, kita tidak bersedia mengampuni. Ketika kita disakiti, kita juga balas dendam. Atau kita menjadi tegar tengkuk. Atau kita tetap mendoakan doa-doa kita, tetap ke gereja, tetap doa rosario. Tetapi itu tidak mengubah hidup kita. Kita menjadi keras kepala, itu pun sudah dosa. Jadi melawan cinta kasih adalah bentuk dosa. Dan siapa yang tidak melawan cinta kasih? Kita berdosa juga ketika kita melawan hati nurani kita untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Dan itulah terjadi konflik dalam batin kita. Karena kita mau melakukan yang baik, tetapi yang terjadi yang jelek kita lakukan. Inilah konflik-konflik batin yang membuat kita akhirnya menjauh dari Tuhan. Kita hanya melakukan apa yang tidak baik, apa yang jelek, apa yang jahat. Kita lupa melakukan yang baik, yang benar, yang mulia, yang luhur, yang indah, yang disiplin, yang damai, penuh pengampun. Itu juga sudah dosa ketika kita tidak melakukan hal-hal tersebut. Ketika kita tidak melakukan buah-buah roh. Karena itulah Yesus hari ini juga meminta kita, permintaan yang sangat mendasar adalah bertobat. Bertobatlah. Dan menjadilah seperti anak kecil. Jadi itulah yang dimaksud oleh Yesus ketika kita mau menjadi besar dalam kerajaan Allah, yaitu bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Bertobat berarti apa? Belajar terus-menerus untuk tidak menjadikan diriku, egoku menjadi fokus. Ya. Belajar untuk memahami orang lain, belajar untuk memahami Allah, belajar untuk mengerti Allah, belajar untuk mendengarkan Allah. Dan juga seperti anak kecil yang percaya 100%, 100 kepada Bapa, kepada ibunya, menyerahkan, bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi mempercayakan hidupnya dalam tangan Tuhan. Itulah yang Tuhan maksudkan dengan bertobat dan seperti anak kecil, menggantungkan dirinya kepada Allah. Ya. Dia tidak lagi hanya sekedar mengikuti kehendaknya pribadi, tapi menggantungkan diri kepada Allah. Dan itu bukanlah yang gampang, bukanlah yang mudah.
Maka mari saudaraku terkasih, hari ini sekali lagi, apakah kita ingin menjadi besar dalam kerajaan Allah? Saya duga secara batin ya, secara lahir ya kita ingin ya, menjadi yang terbesar, terkemuka, terkaya, bahkan termulia. Siapa yang tidak menginginkan itu? Tetapi bagi Yesus paradoksnya, ketika kita ingin menjadi yang hebat, kita harus merendahkan diri. Anak kecil merendahkan diri, mau bertanya, ya, mau melakukan apa yang diminta oleh orang tuanya tanpa banyak cincong, jalankan. Tidak protes, tidak marah seperti bacaan pertama hari ini dalam kitab Nabi Yeskiel. Ketika dia diminta untuk memakan gulungan kitab suci, dimakan, dikunyah. Ya, sabda Allah itu dikunyah setiap hari. Dan hari ini saudaraku terkasih, gereja merayakan Santa Teresa Benedicta, seorang Yahudi yang kemudian sebetulnya dia adalah seorang ateis. Dia murid terpandai dari seorang filsuf Edmund Husserl. Ya, dia menjadi muridnya dalam mengajar tentang filsafat. Dia tidak percaya kepada Tuhan, tetapi ketika membaca buku autobiografi dari Santa Teresa, dia terpesona ya, akan Yesus dalam diri Teresa itu. Sepanjang malam ketika dia menemukan buku itu di profesornya yang dosennya, ya, ketika di dalam rak bukunya ada buku itu dibaca dan dibaca. Dan akhirnya dia menjadi seorang suster Karmelites. Dan ketika pada Perang Dunia Kedua sebagai orang Yahudi dia dikejar-kejar sampai dia diungsikan ke Belanda. Tetapi di sana pun dia kemudian tertangkap. Kemudian dibawa di Auschwitz. Dia kemudian dibunuh. Ya, disuntik dengan suntikan racun dan dibakar. Tetapi dalam biara dia sebagai seorang profesor, seorang ahli filsafat, dia menulis buku tentang salib. Ada satu kalimat yang sangat indah, ave crux spes unica. Jadi ketika dia di biara dia meriset, mempelajari tentang salib Yesus. Ave crux spes unica. Hai salib, satu-satunya harapan kita. Luar biasa. Hai salib, saliblah. Ketika dia bicara tentang salib, ketika dia merenungkan, menghayati salib, akhirnya dia harus mengikuti salib hidupnya sendiri. Dia diambil dari biara, diungsikan ke Auschwitz, ke Jerman, dan di sana disalibkan bersama saudarinya, ya, yang Rosa, yang juga dibunuh. Sebagai orang Yahudi, menjadi Katolik itu suatu pantangan, suatu hal yang tidak mudah hingga sekarang. Karena orang Yahudi menolak Yesus. Tetapi dia menjadi jembatan antara orang Yahudi dan orang Katolik. Ketika dia masuk menjadi Katolik, ibunya sedih. Ya. Tetapi ketika dia menemukan Yesus, ave crux spes unica, hai salib, satu-satunya harapan. Maka mari saudaraku terkasih, kita mengimani salib hidup kita. Menghayati, menerima salib hidup kita. Mungkin dengan salib itu kita diajak untuk memurnikan iman kita. Mungkin dengan salib itu kita diajak untuk memanggul salib Yesus. Mungkin salib itu diberikan kepada kita untuk menyelamatkan satu orang, dua orang, entah suami Anda, entah istri Anda, entah anak-anak Anda. Siapa saja, atau juga diri Anda masing-masing, atau diri kita masing-masing. Jadi ketika salib terjadi, itu tanda bahwa Tuhan mau menyelamatkan seseorang, mau membebaskan seseorang, mau memurnikan iman kita. Sebesar apapun salib yang kita tanggung, itu adalah hadiahnya lebih besar daripada penderitaan yang kita harus tanggung, kata Santo Paulus. Semoga Anda dan saya memanggul salib-salib hidup kita dengan penuh iman, dengan penuh ketulusan, dengan penuh cinta kasih. Tuhan memberkati kita semua. Ave crux spes unica, hai salib, satu-satunya harapan. Dan itulah yang diwartakan oleh Paulus dan oleh kita juga. Tuhan memberkati kita semua untuk memanggul salib kita masing-masing
dalam ketulusan, kemurnian, dan kesucian. Tuhan berkati kita semua. Bapak.